Shalom, selamat sore. Jumpa lagi dengan kami CBM Channel dalam acara Renungan Senja. Saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar, ditemanin oleh sahabat saya Evangelis Lydias Inawati Santoso. Shalom. Saudaraku, hari Minggu lalu yang menyampaikan firman Tuhan yang berjudul berjaga-jagalah atau berawas-awaslah disampaikan oleh Ibu Lydia. Kita sudah membahasnya 2 hari berturut-turut dan ini terakhir hari ketiga untuk khotbah yang sama. Saudaraku, saya akan bacakan dari Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, ini saudaraku, hari Minggu lalu, hambanya Ibu Lydia mengatakan bahwa sesungguhnya posisi awal dari hati orang menentukan seseorang untuk berbuat dosa atau menang atas dosa. Nah, kemarin kita sudah membahas bagaimana Daud dan Bathsheba sebenarnya ada kesempatan untuk tidak melakukan dosa itu. Jadi Ibu Lydia mengatakan tidak dalam semalam ya dosa itu bisa tiba-tiba bertindak seperti itu. Ada kesempatan memikirkan, merenungkan, melakukan, meneruskan atau menyetop. Nah, ini kita akan ambil contoh kemudian tentang Bileam, saudaraku. Bileam ini adalah seorang imam. Dia percaya Tuhan, dia tahu Tuhan. Dia bukan sekedar imam karena dia didatangi oleh seorang raja, ya. Tentu dia pasti imam yang hebat. Taruhlah seperti sekarang ini mungkin pendeta-pendeta besar di zaman sekarang yang memiliki karunia di atas rata-rata. Dia seorang pelihat dengan mata telanjang. Tuhan betul-betul berbicara dengan dia. Tapi ini mengerikan, Ibu. Dia seorang Bileam yang mendengar suara Tuhan. Tapi dia karena ditawarkan harta, mata selalu merah ngelihat uang, ya. Jadi bagaimana menurut Ibu tentang Bileam ini? Saya juga berpikir ya, seorang seorang imam besar itu pengenalan akan Tuhan itu dalam ya. Yes. Tapi kenapa di titik tertentu dia jatuh? Yeah. Ya, berarti awal dari posisi hati itu sangat-sangat menentukan. Sehingga kalau dilihat dari ceritanya Bileam itu, awalnya dia sudah seperti tergiur dengan uang ya. Uang yang akan ditawarkan kepada raja itu. Pasti tidak sedikit ya, Bu, karena ya? tadi raja kan bilang setengah dari istanaku pun akan kuberikan seperti begitu. Kalau kamu mau melakukan apa yang saya suruh gitu kan. Kira-kira Bu masih ada nggak ya raja yang kaya seperti itu menawarkan setengah dari kekayaannya untuk seorang pelihat seperti Bileam? Saya ini kan pelihat, Bu. Pernah kakak ditawarin seperti itu? Nah, inilah dia. Di sini memang tidak mudah. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada seorang muda yang kaya, seorang muda yang kaya ini mengatakan, Tuhan, aku udah melakukan Taurat, udah melakukan ini dan itu. Apalagi yang harus kulakukan? Tuhan Yesus mengatakan, pulanglah kau ke rumahmu, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan datanglah kepadaku, kembali mengikut aku.
Akhirnya pemuda itu sedih. Orang yang sudah memiliki harta banyak saja, gak ada yang namanya jemu dengan harta. Semua ingin terus mengkekap harta. Padahal Tuhan Yesus itu adalah harta di atas segala harta, sumber dari segala harta. Nah, aku melihat di sini Tuhan sedang mengajar manusia. Jangan engkau terikat dengan apa yang kuberikan, yang kuciptakan, tapi terikatlah engkau dengan pemberi. Bagaimana menurut Ibu? Iya, itu betul sekali, Kak. Jadi sumbernya, si pemberi itu yang harus kita pegang dan kenal betul-betul gitu. Taati, cintai, ya, segalanya harus mengutamakan dia. Nah, Ibu dikatakan kan Bileam ini kan tahu Tuhan. Dia pasti sudah kawakan, sudah berhubungan dengan Tuhan karena dia dikenal seorang pelihat. Dan dia tahu tentang bangsa Israel. Saya yakin Tuhan yang disembah dia juga adalah Tuhannya Israel. Yaitu Tuhan Yahweh yang ada di padang gurun waktu itu. Nah, oleh karena itu dia ditawarkan harta. Dia mengatakan, ya, saya tahu Tuhan itu tidak akan mungkin mengutuki karena bangsa itu sudah diberkati. Tapi dengan penawaran itu dia masih ke kiri ke kanan hatinya. Dia masih mencoba bernegosiasi dengan Tuhan. Padahal, nah ini manusia nih, kita harus tahu firman Tuhan itu ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Kalau Tuhan mengatakan engkau kuselamatkan, ya diselamatkan. Amin. Makanya kalau Tuhan bilang engkau lakukan firmanku, maka engkau akan hidup. Maka kita tidak perlu ragu lagi. Sekalipun saudara mungkin sekarang dalam posisi ditawarkan jabatan yang hebat dengan disuruh meninggalkan Tuhan. Ya, gampang sih kelihatannya. Mungkin ada orang berpikir, nanti kan bisa bertobat lagi. Kan banyak tuh artis lah, pejabat lah. Nah, ketika ditanya, aku tetap cinta Yesus kok. Nanti kan bisa ini lagi. Yang penting ini dulu. Nah, gimana menurut pendapat Ibu? Ini sama dengan Bileam gak? Sama, cuman bentuknya aja yang berbeda. Caranya ya. Nah, aku melihat di kitab lain, akhirnya Bileam ini terkutuk ya. Jadi saudaraku, baik kita sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, janganlah sampai kita dibinasakan, dijatuhkan ke hukuman maut hanya karena tergiur tawaran harta. Ada juga teman yang saya pernah satu arisan dengan dia seorang pendeta saudaraku. Saya nggak tahu dia ditawarkan apa. Sampai dia meninggalkan gereja, menjadi pengikut agama lain, meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan jemaat, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Nah, ini Bileam di zaman modern. Saudaraku, banyak antek-antek iblis penyesat yang ingin menarik saudara dengan menawarkan uang, kesenangan dunia, harta, pangkat, dan jabatan. Janganlah pernah tertarik hatimu. Di dunia ini kita hidup kalaupun panjang umur mungkin 120 tahun. Tapi ada hidup kekekalan akibat penentuanmu di tempat ini. Kembali kepada perkataan Ibu Lydia tadi. Posisi awal hatimu. Siapa yang kau sukai? Tuhan atau pemberiannya? Dan jangan lupa ya itu Kak, bahwa setiap keputusan yang diambil oleh seseorang dalam setiap case per case itu membawa dampak bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga kepada keturunan-keturunan berikutnya. Sehingga berbijaksanalah dalam mengambil suatu keputusan. Yes. Jadi bukan hanya kita yang berbuat dosa saudaraku mengalami akibatnya, tetapi anak cucu kita generasi ke generasi bisa mengalami akibatnya. Saudara tahu, Kain adalah kakak Habil yang membunuh adiknya Habil, yaitu anak putra daripada Adam dan Hawa. Dikatakan dia sampai membunuh adiknya Habil karena posisi hatinya adalah bahwa dikatakan 1 Yohanes 3,
bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, saudaraku, posisi hatimu apakah jahat atau baik? Periksalah, rajin-rajin memeriksa batiniahmu. Lewat apa? Lewat baca firman, lewat bersekutu dengan orang benar. Jangan bersekutu dengan orang fasik. Kau nanti dipuja kalau ada uangmu, dibilang kau baik dan benar. Tapi datanglah kepada Tuhan yang mampu menunjukkan posisi hatimu benar atau tidak. Betul, Ibu? Iya, betul. Masih ada yang Ibu mau tambahkan? Kayaknya cukup lah. Cukup. Oke, saudaraku, sekali lagi, jangan menyalahkan situasi, jangan menyalahkan musim, jangan menyalahkan keadaan. Tergantung dari hati. Kita ambil keputusan yang benar. Berjaga-jaga karena engkau tidak tahu besok berapa umurmu. Lakukanlah yang benar, takutlah akan Tuhan. Sayangi nyawamu untuk kekekalan. Sayangi Tuhan, sayangi setiap manusia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan jumpa lagi di acara yang sama minggu depan. Hari ini untuk khotbah berjaga-jagalah kita akhiri. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.